Ya, Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uri Bonggo Setio, NPM 3223110013, Prodi PVTM kelas 4 RPL, mata kuliah Teknik Penjajaran Roda. Dosen pengampu Bapak Nurul Burham MPD. Di sini saya akan melakukan observasi ke bengkel teknik kendaraan ringan atau otomotif di SMK Nusantara 1 Comal dengan Bapak Fredo. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan, Pak Fredo. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, selamat beraktivitas. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Nurul Burhan selaku pengampu Mas Urip Bonggo. Yang saya hormati juga Mas Urip Bonggo Ya. yang sedang melakukan observasi pada mata kuliah Teknik penjajaran roda. roda. Tadi apa Mas yang ditanyakan? Oke, Bapak, sebelumnya terima kasih banyak Pak Fredo. Saya di sini akan melakukan observasi tentang teknik pengereman atau sistem rem. Itu sistem rem itu apa, terus jenis-jenisnya itu apa lagi Pak Fredo, kekurangannya masing-masing, kelebihannya masing-masing. Karena saya itu masih awam di teknik kendaraan ringan, jadi saya melakukan selain tugas juga ini buat menambah ilmu buat saya. Ya. Oke, sistem rem itu apa Pak Fredo? Baik, sedikit saya jelaskan ya Mas. Iya. Sistem rem itu kalau kita bahas rem itu komponen kendaraan yang sangat dibutuhkan, Ya. yang sangat fatal ya. Ya. Sistem rem adalah komponen vital dalam Ya. kendaraan yang berfungsi untuk memperlambat kendaraan tersebut Mas ya. Oke Pak Fredo. Yang berfungsi untuk memperlambat kendaraan tersebut. Biasanya rem itu dengan apa atau disebut biasa untuk menghentikan pergerakan kendaraan. Ya. Sistem ini bekerja dengan cara menghasilkan gaya gesek Ya. antara kampas dengan besi atau plat. Kemudian untuk mengurangi kecepatan roda, kinerja sistem rem yang baik sangat penting untuk keselamatan kendaraan juga Mas. Iya. Jadi fungsinya itu sangat penting sekali. Kalau nggak ada rem kita bisa bayangkan sendiri. Iya, kayak tragedi-tragedi Ya, itu rem blong itu ya Pak. blong. Itu biasanya rem yang menggunakan angin. Pernah dengar nggak? Ya. Rem yang menggunakan angin Yang itu bunyi ces gitu Nah, ya. itu menggunakan angin itu biasanya truk besar. Kenapa truk besar menggunakan rem dengan menggunakan angin? Itu karena kalau menggunakan kayak rem cakram, ya, itu. rem drum itu nggak bisa Mas, nggak bisa nahan dengan beban Bertonton. Iya, Oke. itu. Ya, baik Pak. Terus jenis-jenis sistem pengereman itu ada berapa Pak Fredo? Oh, Terus- jenis rem itu ada 5 Mas. Ya, ada 5. Yang satu rem tromol. Ya. Ya, rem tromol itu Yang sering kita temuin apa itu? iya, Di rem motor tromol. gitu. Biasanya kalau di motor grand. Ya, Nah, motor-motor jadul motor gitu. jadul itu Ya. menggunakan rem tromol. Kemudian rem cakram. Pernah dengar istilah Ya. rem cakram? Yang pakai piringan itu Piringan enggak? itu yang depannya Ya, ada piringan. disket ya. Nah, ya. Kemudian rem cakram itu Mas ya. Ya. Itu fungsi bolong-bolong itu untuk menghantarkan panas, biar tidak cepat panas. Jadi Untuk ventilasi iya, apa ventilasi itu? udara biar Sirkulasi, cepat hilang, ya. ya gitu lah. Kemudian rem hidrolik. Rem hidrolik. Itu menggunakan tekanan minyak Mas, Hmm. tekanan minyak. Ya seperti yang tadi saya bilang ya, rem hidrolik itu menggunakan tekanan minyak. Kemudian ada rem elektrik ya. Rem Baru elektrik denger itu, Pak, ya, saya, Pak, ya. mengaktifkan rem elektrik itu ya kayak menggunakan sensor Mas. Remnya itu menggunakan sensor, tidak menggunakan kabel lagi, nggak menggunakan kawat, tapi sudah menggunakan sensor. Iya Pak. Kemudian ada rem ABS. Pernah dengar ABS, CBS Ya. itu pernah dengar ya pasti. Di ya? motor-motor terbaru itu Ya, keluaran terbaru. seperti itu. Banyak. Ya, gitu Mas. Dari kekurangan rem tromol itu, kelebihannya rem tromol itu apa Pak? Kelebihan rem tromol ya. Ya. Oh, kelebihan. Untuk konstruksinya sederhana sih Mas, dan
untuk biayanya itu sebenarnya untuk rem tromol itu biayanya itu sangat rendah. Kenapa? Karena rem tromol itu di dalam tromol spool hanya ada kampas. Kampas gesekan dengan besi tromol tersebut. Ya. Nah, nanti efeknya apa? Efeknya kampasnya yang habis atau besi tromolnya yang habis itu. Kalau telat pergantian iya, itu ya Pak. betul. Ya. Berarti secara perawatan juga lebih mudah. Ya. Cuman nanti kalau sudah rusak itu fatalnya, yang kena tromolnya atau kampasnya gitu. Iya. Jadi kalau telat ganti kampasnya, rumahnya yang kena. Rumah tromol itu ya Pak. Ya. Ya, kekurangannya rentan terhadap overheating Mas. Panas berarti Cepat Pak? panas. Ya. Ya. Mas. Untuk rem cakram itu Pak, rem cakram Kalau kelebihannya untuk rem cakram itu apa ya, Pak? kelebihannya lebih efektif Mas dalam mengatasi overheating, sehingga pengereman tetap optimal dalam kondisi ekstrim. Contohnya gini Mas, kalau tadi rem tromol itu di rem itu nggak langsung set ya. gitu, karena Panas, hubungannya ya. dengan gesekan kampas dengan tromol tersebut. Besinya itu Iya, ya, rumahnya. tapi kalau rem cakram itu kampas dengan kampas menggencet piringan, Ya. menggencet tromol. Nah, itu lebih kuat, jadi Ya. lebih akurat. Ketika kita mencet rem, langsung berhenti, tidak ada jeda. Gitu. Terus itu kan gesekannya juga lebih, Iya. panasnya lebih itu Iya. rata ya Pak. Iya. Tapi kan kadang lihat di video-video TikTok kayak gitu, IG rem yang panas disiram langsung air itu aman tidak Pak itu sebenarnya? Kalau di turunan-turunan itu daerah-daerah ekstrim, Nah, itu tergantung pada penggunaannya apa Pak? iya, kalau misalkan kita sedang berada di tanjakan maupun turunan, ketika kampas tersebut mengalami panas, itu biasanya akan terjadi overheating Mas. Overheating itu nanti akan melemah, habis Piringannya. iya. Kampasnya itu akan cepat habis. Tapi kalau kita siram dengan air itu nanti akan keset, bahasanya akan keset loh. Tapi kalau panas itu kan gesekan terlalu, jadi melusuk Daya kok, Mas. cakramnya nggak Iya, ada ya nggak Pak? ada. Oke Pak. Buat itu. Terus untuk rem hidrolik itu Pak masih awam di saya, kayak tadi rem listrik itu rem hidrolik. Untuk Kelebihannya gimana Pak itu Pak? rem hidrolik ya. Ya. Rem hidrolik yang tadi saya bilang, rem hidrolik itu biasanya digunakan pada Truk apa? ya mobil-mobil besar, kendaraan besar. Untuk kelebihannya memberikan daya pengereman yang lebih kuat dengan usaha pedal yang minimal, Ya. pengereman yang lebih halus dan responsif. Ibaratnya kita itu Mas, injeknya rem pelan, tapi hidrolik minyaknya itu di dalam langsung nyemprot. Jadi ya cara kerjanya menggunakan hidrolik lebih efektif lah. Ya. Walaupun bebannya banyak tapi sanggup menghentikan